Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisya Tesalonika dengan NIM channel 24034. Di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus membahas tentang pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa aja sih yang akan kita bahas di dalam ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi hukum. Yang kedua, kita akan membahas tujuan hukum. Yang ketiga, kita akan membahas sumber-sumber hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Yang keempat, ada asas-asas hukum. Yang kelima, ada subjek hukum. Oke, langsung. Terus di sini ada definisi hukum. Definisi tentang hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk merumuskannya yang sesuai dengan kenyataan. Menurut Appledorn dalam Kansil 1977, halaman 28, sekalipun banyak sarjana hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum, satu dari mereka belum pernah ada yang memberikan kepuasan. Menurut M.H. Tirtaat Mitjaja, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan merumuskan bahwa hukum ialah semua aturan atau norma yang harus ada di dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meskipun mengganti kerugian. Kita dapat mendefinisikan dengan bahasa yang sederhana bahwa hukum pada dasarnya adalah kumpulan beberapa peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk memecahkan masalah-masalah. Nah, di sini ada tujuan hukum. Menurut Roscoe dalam Harun Hood 1998 mengemukakan 12 tujuan hukum. Kedua-belas tujuan hukum tersebut dapat dipersempit menjadi 4 tujuan hukum, yaitu menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat, menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dengan seadil-adilnya sehingga terjadi ketertiban dan keamanan umum. Yang ketiga ada memelihara status quo dan mengadakan perubahan dalam masyarakat, social engineering. Dari konsepsi-konsepsi tentang tujuan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. Oke, kita next. Nah, kita masuk nih ke sumber-sumber hukum. Sebelum kita tahu dari mana saja nih hukum-hukum ini, gitu kan, kita harus tahu apa sih sumber-sumber hukum. Nah, di sini sumber-sumber hukum itu adalah tempat atau sumber di mana kita bisa mengenal hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah tempat di mana ketentuan hukum itu ditemukan. Dalam hukum bisnis, sumber hukum terdiri dari 6. Yang pertama, itu ada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu ada kebiasaan dalam bisnis. Yang ketiga, ada perjanjian atau kontrak. Yang keempat, ada traktat. Yang kelima, ada jurisprudensi. Yang keenam, ada doktrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan di poin yang pertama. Peraturan perundang-undangan ini yaitu peraturan yang tertulis, yang dibuat dan dikeluarkan oleh penguasa yang sah, yang bersifat mengikat umum. Banyak contohnya. Contoh yang pertama itu bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang asuransi, kitab undang-undang hukum perdata, KUHP perdata, termasuk juga peraturan presiden dan peraturan daerah. Nah, yang kedua, kebiasaan dalam bisnis. Kebiasaan dalam bisnis itu yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan sudah mendarah daging, serta menjadi hukum dalam masyarakat. Contoh kebiasaan dalam bisnis itu adalah penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Jika di antaranya keduanya telah ada kesepakatan tentang harga barang tersebut. Terus yang ketiga, perjanjian atau kontrak. Nah, di sini pengertiannya perjanjian atau kontrak ini adalah kesepakatan dua pihak atau lebih tentang sesuatu hal yang tidak melanggar hukum. Nah, yang keempat ada traktat. Traktat ini apa sih gitu kan? Traktat itu dapat dimaknai dengan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan di antara dua atau lebih negara tentang suatu hal. Traktat ini biasanya berkaitan dengan kegiatan politik, budaya, hak asasi manusia, ataupun ketentuan bisnis. Terus yang kelima ada jurisprudensi kan. Jurisprudensi ini itu tuh adalah putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sumber bagi hakim dalam memutus perkara. Misalnya, putusan Mahkamah Agung tahun 2000 dijadikan sumber rujukan hakim ketika memutus perkara yang serupa pada tahun 2010.
Terus yang sumber hukum terakhir itu ada doktrin. Doktrin ini adalah pendapat pakar atas suatu permasalahan hukum. Tentu tidak semua sarjana hukum adalah pakar hukum, bukan? Oleh karena itu, seseorang dapat disebut pakar hukum jika para sarjana hukum lainnya mengakui dan mengambil pendapatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum di pengadilan. Selanjutnya, ada sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia ini patut dikemukakan bahwa dalam hukum bisnis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata merupakan sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, uraian di bawah akan membahas substansial seputar KUHP Perdata. Isi KUHP Perdata terdiri dari 4 bagian buku. Sistematika lengkapnya ada sebagai berikut. Yang pertama, buku pertama perihal orang, berisi ketentuan antara lain definisi orang, batasan usia dewasa, tempat tinggal atau domisili. Yang kedua ada buku kedua perihal benda. Yang ketiga buku ketiga perihal perikatan. Yang keempat ada buku keempat perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsanya KUHP Perdata disusun pada zaman kolonial Belanda, tepatnya disahkan pada tahun 1847. Oke, kita masuk ke asas-asas hukum. Sebelum kita tahu nih asas-asas hukum ini apa aja gitu kan, kita masuk dulu apa sih asas-asas hukum ini. Asas-asas hukum merupakan aturan hukum yang bersifat intisari atau abstrak. Tujuan asas-asas hukum adalah sekedar menampilkan berbagai aturan hukum yang kompleks dan rumit menjadi sesuatu yang sistematis dan saling berhubungan. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa asas hukum yang sangat terkenal, ada 5. Yang pertama ada unus testis nullus testis, yang kedua ada pacta sunt servanda, yang ketiga ada lex specialis derogat legis generali, yang keempat ada lex posterior derogat legi priori, yang kelima ada lex superiori derogat legi inferiori. Nah, di sini kita akan membahas di poin yang pertama dulu. Unus testis nullus testis. Apa sih unus testis itu? Unus testis yang berarti satu saksi bukan saksi. Asas ini terdapat dalam hukum formil atau hukum beracara di pengadilan. Penjelasannya bahwa hakim akan memutus suatu perkara yang diajukan di muka pengadilan dengan minimal adanya 2 alat bukti atau saksi. Dalam perkara pidana, jika petugas kepolisian atau kejaksaan hanya dapat menunjukkan satu saksi, maka hal itu belum cukup untuk membawa seorang tertuduh untuk disidangkan di pengadilan. Yang kedua itu ada pacta sunt servanda, yang dapat diartikan bahwa kesepakatan para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang bersepakat. Artinya, jika 2 orang atau lebih sudah mengambil suatu kesepakatan, misalnya dalam perjanjian jual beli tanah, jual beli rumah, maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang. Konsekuensinya, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka pihak lainnya dapat menggugatnya di pengadilan. Terus yang ketiga adalah spesialis derogat legi generali. Asas ini bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan atau membatalkan aturan hukum sejenis yang bersifat umum. Contoh dari penerapan asas ini adalah dalam perusahaan. Aturan tentang perusahaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sifatnya umum, akan tetapi berkaitan dengan hukum perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Maka, aturan yang berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus yang keempat ada lex posterior derogat legi priori, yang dimana bermakna bahwa aturan hukum yang muncul belakangan atau lebih akhir itu bersifat mengesampingkan atau membatalkan aturan hukum yang muncul sebelumnya atau lebih awal. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bersifat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 karena kedua undang-undang tersebut itu mengatur ketentuan yang sama, yaitu tentang perseroan terbatas. Nah, yang kelima ada lex superiori derogat legi inferiori, yang bermakna bahwa aturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi bersifat mengesampingkan atau membatalkan aturan hukum sejenis yang hierarkinya lebih rendah. Konsekuensi asas ini adalah bahwa ketentuan dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati hierarki yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebuah undang-undang. Oke, itulah untuk asas-asas hukum. Selanjutnya, ada subjek hukum, yang dimana subjek hukum ini ada 2. Sebelum kita masuk itu, kita harus tahu nih subjek hukum ini ada apa. Subjek hukum ini apa? Subjek hukum ini adalah setiap makhluk yang memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri dari 2, yaitu manusia biasa atau natural like person, dan yang kedua ada badan hukum. Nah, yang
manusia biasa atau natural person ini, yang dimana teori hukum kan mengajarkan bahwa setiap manusia secara pribadi adalah subjek hukum. Ini berarti ia cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat dianggap dan dinyatakan tidak cakap. Mungkin kita akan bertanya, kapan atau dalam kondisi apa seseorang dianggap cakap melakukan hukum dan seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum ketika ia sudah dewasa dan berakal sehat. Kapan seseorang dianggap dewasa? Pada umumnya, jika seseorang sudah merayakan ulang tahun yang ke-17, ia sudah memiliki KTP, ia sudah memiliki SIM sendiri, maka ia sudah dianggap dewasa. Artinya, ia sudah berubah dari anak-anak atau remaja menjadi dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam kacamata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting. Hal itu karena berkaitan dengan boleh atau tidaknya ia diperlakukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum. Artinya apa? Sejak seseorang sudah dianggap dewasa, ia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual atau membeli rumah atas namanya sendiri, umumnya tanpa bantuan orang tuanya selaku wali. Nah, terus yang kedua itu ada badan hukum. Badan hukum ini dapat diartikan sebagai badan-badan perkumpulan, yakni orang-orang atau person yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, meskipun badan hukum tidak berjiwa, ia bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Artinya, badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari dari kekayaan anggotanya. Badan hukum dalam melakukan tindakan hukumnya biasanya dilakukan dengan perantara pengurusnya. Nah, yang badan hukum tersendiri dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik atau public relation, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan aturan negara, biasanya menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum publik dibentuk oleh penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh badan hukum publik adalah Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota, dan sebagainya. Dan yang kedua ada hukum private, yang dimana badan hukum yang didirikan berdasarkan aturan hukum perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum itu. Badan hukum private atau badan hukum swasta didirikan oleh orang untuk mengejar tujuan tertentu, antara lain untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan. Contohnya badan hukum private itu ada perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Oke, selanjutnya kita masuk sudah kesimpulan untuk semua yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hukum bisnis sebagai bagian dari hukum private memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kegiatan usaha dan hubungan hukum antara pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek seperti perjanjian, badan usaha, penanaman modal, perbankan, pasar modal, kepahititan, perlindungan konsumen, hingga mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Melalui pengaturan tersebut, hukum bisnis memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas sama-sama. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Bye-bye.